Kalau Betul. pendidikannya tidak maju, kalau budayanya tidak maju, maka kemiskinan akan muncul. Kami dari Komisi 4 itu lagi merumus bagaimana caranya hadir Dewan Pendidikan. Bisa hadir Dewan Kebudayaan, makanya tadi kita satu visi satu misi aja gitu. Jangan cawe-cawe lah tadi dikatakan itu. Satu visi satu misi untuk Kota Tasik kira-kiranya seperti itu Kak. Kalaupun berbicara tentang Dewan Kebudayaan ada plus minusnya, berbicara tentang Dewan Kesenian ada plus minusnya gitu. Kalaupun budaya saling menghargai sudah tertanam dalam hati, apapun perdebatannya, apapun perhelatannya gitu, itu selesai kan, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun. Ketemu kembali di channel Pikirkan Rakyat. Berpikir merdeka, rakyat berbicara, dan kita pikirkan rakyat. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu wakil kita sebetulnya, wakil kita di DPRD Kota Tasikmalaya Komisi 4, anggota Komisi 4, Kang Habib Qasim Wahab ya? Ya, betul, betul. Oke, Kang, selamat datang di channel kami, Kang. Selamat datang. Di channel Berpikir Merdeka, rakyat berbicara, dan ya kita harus pikirkan rakyat. Dalam kesempatan ini sebetulnya banyak persoalan yang ingin, atau ada persoalan-persoalan yang memang berhubungan dengan kepentingan rakyat atau masyarakat. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengorek teman-teman Komisi 4 sampai sejauh mana, terus lagi sedang apa, dan menghadapi apa nih. Artinya kerangka kerja legislatif terhadap masyarakat, gitu Kak. Mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terima kasih pada penumbu catur Kang Tatang Pahat. Semoga ada dalam kesehatan, amin. Ginanjar kawilujengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alhamdulillah bisa berdiskusi tentang apa tugas dari Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya, dan kebetulan sekarang ini karena Komisi 4 itu tentang kesejahteraan, dalam arti kesejahteraan itu luas, multitafsir, yang intinya Komisi 4 itu bagaimana caranya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat Kota Tasikmalaya. Di dalamnya memang banyak segmen-segmen, ada pendidikan, ada kebudayaan, ada pemuda, ada kesehatan, gimana? Kesehatan, sosial, termasuk perlindungan anak. Banyak lah, kalau nggak salah itu ada 12 mitra kerja, gitu. 12 mitra kerja. Nah, kebetulan tadi agenda apa sih yang sekarang sedang dijalankan di Komisi 4 kan, gitu ya Kang? Betul. Kalaupun melihat dari banyak segmen kesejahteraan masyarakat Kota Tasik, kebetulan sekarang Komisi 4 itu lagi fokus kepada tentang pendidikan dan budaya. Oke, menarik. Pendidikan dan budaya. Kenapa berbicara tentang pendidikan dan budaya? Artinya bagaimana suatu daerah mau maju kalaupun dunia pendidikan dan budayanya itu
Kurang lah ya. kurang baik lah kira-kiranya, rumusnya gitulah kira-kira. Tuh, makanya dari itu kami di Komisi 4 lagi fokus dalam bidang dua itu, walaupun bukan mengesampingkan tugas yang lain, bukan. Ya, Untuk saat ini fokus di pendidikan sama kebudayaan. Yang pertama itu tentang pendidikan. Bagaimana caranya pendidikan? Kenapa bisa fokus di pendidikan? Ini kan sekarang lagi menghadapi SPMB kira-kiranya seperti itu. Ya. Jadi beberapa kejadian ke belakang yaitu harus dievaluasi supaya memang terasa pendidikan oleh masyarakat. Wabil khusus sekarang di kebudayaan gitu. Nah, berbicara tentang kebudayaan memang sangat luas gitu. Berbicara tentang kebudayaan karena Kang Ipolek Budham Kamkum. Nah, itulah kira-kiranya. Itu ada politik, ada pendidikan, kan gitu. Ada kesehatan, ada sosial, banyaklah tentang kebudayaan ini. Ya, makanya dari itu berbicara tentang kebudayaan sebetulnya berbicara keseluruhan peradaban. Berbicara tentang peradaban. Iya. Itu mungkin Kang yang lagi fokus itu yang pertama pendidikan, yang kedua kebudayaan. Sepakat, apalagi Tasikmalaya ini kan kita mempunyai gelar bahwa salah satu kota termiskin ketiga ya. Ya, kalau di Jawa Barat lah. Di Jawa Barat. Ya. Kota Tasikmalaya itu termiskin ketiga. Ya biasanya miskin itu kan berdampingan dengan budaya dan pendidikan. Betul. Kalau pendidikannya tidak maju, kalau budayanya tidak maju, maka kemiskinan akan muncul. Itu menarik ini. Nah, terkait tentang kemiskinan atau pendidikan nih. Ya, karena memang pendidikan dengan kemiskinan itu ya kalau boleh dibilang itu satu tubuh itu. Ketika berbicara kemiskinan, bahwa di situ pendidikan dan budaya itu tidak maju. Nah, di wilayah pendidikan, tohokan atau kerjaan-kerjaan yang memang untuk mengangkat pendidikan itu salah satunya diamanatkan juga oleh siapa? Oleh presiden kita kalau tidak salah, dengan mendirikan sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu menarik. Artinya bahwa sekolah rakyat itu dinaunginya kan oleh Dinsos. Tapi kan semua elemen OPD ini ngarubung gitu. Artinya mengepung. Artinya mengepung di sini itu bukan berarti dikepung, tapi saling membantu. Misalkan gurunya dari dinas pendidikan, misalkan anunya dari ini, terus ini menarik. Sudah sampai sejauh mana di Kota Tasik kan? Kalaupun tentang SR itu atau baru draft? Kalaupun ke draft belum sih Kang. Belum. Tapi baru ada baru ada informasi lah kira-kiranya seperti itu, bahwasannya Presiden mengeluarkan program SR itu belum teknisnya seperti apa. Jadi baru wacana gitu, baru wacana. Okay. Nggak tahu kapan tuh. Cuman sejauh di Kota Tasik ini yang saya tahu dari informasi Komisi 4 itu kemarin itu mencari lahan, Kang, lahan. Dan alhamdulillah sekarang lahannya sudah ada gitu, sudah ada lahannya gitu. Jadi belum teknisnya seperti apa dan lain sebagainya seperti apa belum. Tapi ya mungkin bisa dikatakan lah, kalaupun kasarnya dari obrol-obrol dan lain sebagainya gitu. Jadi aturan bakunya belum, aturan bakunya belum ada lah. Memang sejauh mana nih capaian pendidikan di Kota Tasik kan? Kalaupun berbicara capaian pendidikan di Kota Tasik gitu kan. IPM-nya lah. Indeks ya manusia lah, indeks manusia lah. Iya. Kansnya pendidikan itu apakah memang kita masyarakat Kota Tasikmalaya itu sudah mencapai dirata-ratakan itu
keluarannya itu hampir rata-rata misalkan SMP atau SMA atau baru Oh. nyampe mana tuh kita? Kalau Ya. kalau diakumulasikan tuh. Ya kalaupun dirata-ratakan. kalaupun diakumulasikan itu SMA kan. Di Oh, SMA. lumayan lah ya. Untuk lumayan lah untuk indeks di SMA, tapi ya ini menjadi catatan gitu. Artinya bagaimana dunia pendidikan wabil khusus di Kota Tasik ini, Komisi 4 itu sedang merancang regulasi lah katakan itu. Sedang merancang regulasi, artinya stigma di masyarakat itu ataupun mindset di masyarakat itu masuk ke sekolah 1, 2, 3 dari semua jenjang itu menjadi favorit. Gitu. Artinya kan mindset masyarakat itu ingin ke sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3, SD, SMP maupun SMA, ataupun di madrasahnya pun sama gitu, baik MI, MTS ataupun MA-nya. Nah ini mindset ini harus dirubah. Betul, saya Gitu. sepakat Mindset itu. ini harus Sepakat dirubah. Kang. Karena memang kita ngobrol aja ya, Ya. kita ngobrol aja supaya asik lah. Memang di masyarakat itu seperti itu. Ketika misalkan anak keluar SD atau keluar SMP, maunya itu kan ke sekolah favorit. Betul. Sementara misalkan di tetangganya itu sebetulnya ada sekolah. Ada Tapi sekolah. kenapa misalkan itu? Padahal kan yang namanya sekolah itu sama lah. Betul. Sama seperti itu. Terus kadang-kadang juga di kita itu yang mau sekolah itu bukan anak Kang, Tapi orang tuanya. Iya. Sepakat. Nah ini nih yang memang paradigma ini harus dirubah. Jadi yang pada akhirnya kalau misalkan keinginan orang tua, anaknya ingin ke sini tapi orang tuanya maksa ke sana, itu kan ada pertanyaan besar. Betul. Ya kalau memang begitu mah geus we orang tua kan nu sakola ulah anakna. Nah, ternyata ditelaah sedemikian rupa itu hanya untuk gengsi saja. Betul. Jadi kebanggaan orang tua, wah anak saya sekolahnya jadi A misalkan. Ya. Sementara psikologi anaknya ketika masuk ke sekolah A padahal ingin ke sekolah B, itu kan jadi beban psikologi. Betul. Nah, bagaimana nih caranya nih teman-teman dari Komisi 4 untuk ya kalau boleh, kalau hilang mah tidak lah, minimal untuk menekan itu. Nah, kami dari Komisi 4 itu lagi merumus bagaimana caranya hadir Dewan Pendidikan. Gitu. Oke, menarik. Dewan Pendidikan. Nah, berbicara tentang Dewan Pendidikan, salah satu fungsinya hadirnya Dewan Pendidikan di Kota Tasik itu saya rancang ini untuk menganalisa sekolah-sekolah ataupun madrasah yang ada di Kota Tasikmalaya. Jadi untuk merubah paradigma itu kita fokuskan 1, 2, 3 dari semua jenjang baik di naungan dinas ataupun madrasah itu fokus di bidang akademik. Nah 4 yang ke bawah ini jangan sampai kumaha carana lah cek kasarna mah. Iya. Hayang ngaleuwihan hiji 2 3 gitu. Tapi hadirnya Dewan Pendidikan di sana itu menganalisa 4 ini mah sekolah ini mah madrasah ini mah bidangna kana bidangna kana anu gitulah kira-kiranya. Artinya ketika nanti ada satu momen entah itu perlombaan ataupun katakan apa itu gitu kan. Paham. Gitu. Oh, bidang karate ini di mana nih sekolah yang karate? Oke, di SMP sekian misalkan gitu. Paham. Ini bidang akademik. Jangan sampai salah gitu. Sampai salah. Itulah kira-kiranya hadirnya. Jadi antara persoalan akademik dan non akademik itu harus seimbang berarti. Betul. Kayak sementara ini kan seperti itu. Iya. Jadi anak itu justru difokuskan kepada akademik, padahal mah non akademik pun itu juga ada prestasi. Betul. Tidak jauh beda lah dengan yang akademik, misalkan prestasi akademik. Oke, menarik itu. Ya. Termasuk Kang gini Kang, salah satu fungsi hadirnya Dewan Pendidikan di sana kan untuk berbicara tentang karena kita wilayah ada di Jawa Barat gitu kan, ya Kang, yang itu ada di Jawa Barat. Jadi kurikulum
ataupun budaya Sunda khasnya itu harus muncul gitu. Kearifan lokalnya itu harus muncul gitu. Di seputaran wilayah itu artinya sinergi dengan masyarakat yang ada di situ. Misalkan di sini mah pencaksilat, ya kenapa tidak? Si sekolah itu merekrut pencaksilat. Yang di sini misalkan angklung, kenapa tidak? Nah, itulah kira-kira. Jadi berbicara tentang bahasa Sunda, ulah ngan saukur ngobrol Sunda Hungkul gitu. Bener. Ternyata kan Sunda itu luas gitu. Betul, sepakat. Oke, tradisinya seperti apa, budaya seperti apa. Kalaupun di breakdown lagi, kultur kota Tasiknya itu seperti apa, kan bener. gitu. Supaya setiap sekolah itu punya karakter masing-masing. Nah, oke. Dan itu tugas Dewan Pendidikan ya. Jangan sampai Dewan Pendidikan kan ikut cawe-cawe nih Kang. Nah, kan selama ini ikut proyek lah, ikut jual ini, ikut jual ini. Ya, artinya kan bahwa sekolah itu kan tidak tidak clear kalau memang seperti itu. Ya. Yang itunya Kang, tolong di ini kan. Karena saya tugasnya legislasi, budgeting termasuk pengawasan gitu. Yang gitunya awasi dong. Nah, makanya dari itu gitu. Makanya dari itu artinya untuk menstabilkan hadirnya Dewan Pendidikan itu, jadi jangan sampai backpass langsung lah kira-kiranya. Ya minimalnya hadirnya Dewan Pendidikan itu bantu mengawasi juga. Betul. Gitu. Nah, terkait itu, misalkan sekarang SD lah katakanlah SD ya. SD yang ada di naungan di Dinas Pendidikan di luar Dinas Agama ya. Kementerian Agama kan. Ada juga di Kementerian Agama. Betul. Nah ini nih, ngomong-ngomong di dunia pendidikan SD khususnya, sekarang kan kekosongan kan? Betul. Kekosongan hampir 40 sekolah ya? Iya. Hampir 40 sekolah itu tidak ada kepala sekolahnya, diganti oleh PLT. Ya sementara kebijakan PLT kan terbatas kan? Iya. Ini harus gimana nih? Betul. Teman-teman Komisi 4, ya minimal lah ke dinas itu. Ya gimana nih, cepet dong, karena memang ini bersentuhan sekali dengan masyarakat masalahnya. Betul. Gimana tuh? Menarik. Nah, kalaupun persoalan itu sebetulnya sudah kita kasih siwar kan. Oke. Tapi kan kita juga nggak bisa terlalu dalam gitu, karena berbicara tentang eksekusi bukan di wilayah saya. Ya minimalnya saya sudah dari legislatif itu sudah masuk sebetulnya. Jangankan berbicara SD kan, SMP ada gitu. Dari SMP juga adalah beberapa sekolah, tapi tidak banyak sebanyak SD gitu. Udah noted lah, udah noted gitu, udah noted. Gimana tuh ini responnya teman-teman di eksekutif? Ya mungkin lagi mengkaji kan, mengkaji ini pantasnya sah sih gitu gitu. Jadi jangan sampai yang jelas itu jangan sampai pengisian kepala sekolah itu di belakangnya ada cawe-cawe kan. Mudah-mudahan jangan. Oke, mau kesini dengan harga sekian. Ada nggak kan kira-kira? Sejauh ini saya pribadi yang ketahui belum tahu sih soal mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak. Ya catatannya dari saya pribadi satu sih Kang gitu. Jangan sampai dunia pendidikan itu dijadikan ajang bisnis. Selesai itu. Sepakat. Selesai itu. Ya, sepakat. Jangan sampai dijadikan ajang bisnis lah. Oke, sepakat ya. 1000% saya sepakat. Terus yang budaya nih, ini menarik nih Kang. Budaya yang budaya ini gini Kang. Dari atas itu kan ada nomenklatur bahwa setiap daerah itu harus mendirikan Dewan Kebudayaan. Betul. Dewan Kebudayaan. Nah, sejauh mana Dewan Kebudayaan itu akan mengakar di Kota Tasik. Sementara apapun alasannya di Kota Tasik itu ketika masuk wilayah itu kan banyak pertimbangan yang memang kalau boleh dibilang untuk berbicara budaya belum tuntas, belum kafah lah. Karena ternyata di Dewan Kebudayaan itu harus ada pakar, harus ada pakar filologi, harus ada pakar antropologi, terus ada pakar tentang keartepakan dan sebagainya. Nah sementara misalkan di Dewan Kesenian di Dewan Kebudayaan di Tasik, di Kota Tasikmalaya itu sekarang juga kan ada nih Dewan Kesenian
Oh yang iya. konon Dewan Kesenian itu kan segmen dari Dewan Kebudayaan. Betul. Satu poin di situ ada seni. Betul. Maka kita bikin karena Dewan Kesenian dilihatnya fokus di wilayah kesenian. Betul. Nah, ketika muncul Dewan Kebudayaan kan karena memang secara aturan itu lebih tinggi. Kalau Dewan Kesenian kan perwakot kan. Betul. Sementara Dewan Kebudayaan itu Perda permen, undang-undang. Ya, permen gitu. Gimana kan? Nah, memang ini menarik Kang tentang kebudayaan ini gitu. Tadi dikatakan berbicara tentang apa kebudayaan itu banyak segmennya gitu. Iya, iya. Tapi apa yang jelas mungkin gini Kang. Tadi dikatakan oleh Akang ada apa hadirnya Dewan Kesenian gitu. Saya objektif sebetulnya. Kalaupun berbicara tentang regulasi gitu, memang Dewan Kesenian itu segmen dari kebudayaan. Betul. Gitu. Tapi Dewan Kebudayaan ini ada apa undang-undangnya lah kira-kiranya, termasuk dilindungi oleh Perda gitu. Kalaupun tadi dikatakan Dewan Kesenian hanya Perwalkot ya Kang ya, gitu. Tapi Dewan Kebudayaan ini apa ada perdanya juga gitu, ada perdanya juga. Nah, kalaupun tanggapan saya ini memang tidak jadi kieu panginten Kangnya ulah sampai mendirikan Dewan Pendidikan itu mereka apa aktif di budaya gitu ataupun tahu tentang budaya. Nah, karena zaman sekarang itu apa termasuk kan pendidikan pun sekarang harus 13 tahun. Ya minimalnya S1 lah kira-kiranya gitu. Artinya ada praktisinya pun harus hadir di sana gitu. Artinya ilmuwan harus ada, pemikirnya harus ada, di samping kulturnya gitu. Jangan berbicara tentang kulturnya saja gitu. Tapi pemikirnya pun harus hadir. Tapi saya tidak menutup kemungkinan Kang, bisa jadi kan gini, ya kepala sama berbulu otak berlainan lah Kang, kan gitu. Gitu. Artinya kalaupun pegiat-pegiat budaya yang ada di Kota Tasik, ya kita satu visi satu misi, entah itu mau apa, satu visinya itu bagaimana caranya budaya, misalkan budaya khusus Kota Tasik itu, berbicara khusus Kota Tasik itu aja sih Kang sebetulnya. Ya, karena memang ketika kita berbicara budaya itu kan sangat majemuk ya. Ya. Dari mulai perilaku, cara makan, katakanlah kan budaya cara makan, terus ketika berbicara politiknya juga masuk, budaya politik, misalkan ekonominya masuk, segala macam menjadi masuk. Jangan sampai terjebak ketika berbicara tentang Dewan Kebudayaan itu hanya budaya saja. Karena budaya di sini tuh kan kalau boleh dibilang budaya itu pohon yang tinggi, pohon besar. Betul. Nah, pohonnya itu budaya. Nah, ranting-rantingnya ini nih. Ya. Ada pendidikan, ada ekonomi, ada kesenian, ada seni rupa, betul, ada apa. Nah, pohon besarnya budaya. Betul. Kalau di dunia ini mah filsafat lah katakan. Ya. Bahwa budaya itu filsafatnya. Nah, di balik filsafat itu ada filsafat ilmu, filsafat komunikasi dan sebagainya. Artinya orang ketika berbicara budaya itu holistik. Ya. Nah, ketika misalkan ada keinginan menjadi Dewan Kebudayaan ini nggak jadi masalah. Silakan saja, siapapun boleh lah gitu. Tapi tolong juga dikaji bahwa budaya itu sedemikian kompleks, sedemikian banyak variabel di budaya. Nah, menurut Akang gimana nih? Ya memang karena negara kita negara hukum Kang, gitu kan, negara hukum memang apa diinstruksikan mungkin harus hadirnya Dewan Kebudayaan gitu. Nah, berbicara tentang Dewan Kebudayaan, saya sepakat memang betul berbicara tentang kebudayaan banyak segmennya, banyak variabelnya. Tadi di filosofiskan ke satu pohon gitu ya Kangnya. Ketika batang pohonnya itu budaya, ada ranting-rantingnya, ada ranting politik, mungkin ada ranting seni ataupun ranting pendidikan, sosial dan lain sebagainya lah gitu. Betul. Nah, mungkin bisa bisa hadir Dewan Kebudayaan, makanya tadi kita satu visi satu misi aja gitu.
jangan cawe-cawe lah tadi dikatakan itu. Satu visi satu misi untuk Kota Tasik kira-kiranya seperti itu, Kang. Ya, kenapa saya tiba-tiba ngomong seperti itu? Ini kan kemarin tuh kejakan. Ya, artinya kemarin itu ada gerakan-gerakan dari teman-teman pecinta budaya. Ya. Saya tidak bisa mengatasnamakan bahwa dia itu perwakilan dari budaya, enggak. Pecinta lah, pecinta budaya. Yang kita tahu budaya itu, yang pecinta budaya ini kan merangsek tuh. Menuntut bahwa harus ada dewan kebudayaan. Ya. Nah di sisi lain yang memang sudah dan dewan kebudayaan di Kota Tasik kan belum terlegitimasi. Betul. Artinya masih tahap ini. Ya. Nah sementara di Tasik itu ada yang sudah terlegitimit, Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya dengan cantolan hukumnya Perwalkot, katakan seperti itu. Dan itu sah secara ini karena memang dinaungi oleh hukum walaupun Perwalkot. Tiba-tiba ini muncul. Betul, secara regulasi itu Dewan Kebudayaan itu kalau sudah jadi itu dewan ini kalah, katakanlah dewan kesenian itu kalah dengan kekuatan regulasi. Tapi ini juga kan dewan kesenian itu mencoba mengimplementasikan dari kekuatan budaya satu segmen atau satu poin di wilayah keseniannya, katakanlah seperti itu. Nah kira-kira gimana tuh? Apakah memang bisa bertransformasi? Misalkan bisa saja bertransformasi atau tidak misalkan. Nah kira-kira menurut pendapat Akang gimana nih? Karena ternyata Dewan Kesenian itu kan sudah punya jejak, Kang. Punya jejak sampai internasional lah, katakanlah seperti itu. Terus teman-teman dari luar datang, segala macam datang, dan itu juga membantu tentang eksistensi Kota Tasikmalaya. Tiba-tiba ini muncul Dewan Kebudayaan yang memang ini diundang-undangkan dari yang paling atas, dari kementerian. Nah kira-kira menurut Akang gimana nih? Nah kalaupun menurut saya pribadi memang bisa sih Kang, rekonsiliasi lah kira-kiranya gitu. Karena Dewan Kebudayaan ini secara regulasi sudah kuat gitu. Jadi ada plus minus Kang. Gitu. Ada plus minusnya lah gitu. Menarik. Plus minusnya. Kalaupun berbicara tentang Dewan Kebudayaan ada plus minusnya, berbicara tentang Dewan Kesenian ada plus minusnya gitu. Mungkin Dewan Kesenian plusnya kan tadi dikatakan oleh Akang sudah ada punya jejak rekam, rekam jejak gitu, bahkan nasional internasional gitu. Nah minusnya mungkin gitu kan, hanya berbicara tentang regulasinya di Perwalkot gitu. Nah ini Dewan Kebudayaan yang ramai sekarang gitu kan, Dewan Kebudayaan yang ramai sekarang, plusnya mungkin regulasinya kuat gitu, tidak bisa diganggu gugat karena negara-negara hukum gitu. Ya mungkin kurangnya karena belum ada mungkin belum terlegitimasi gitu. Di Kota Tasik. Terus belum ada jejak rekam lah ya. Saya kurang tahu itu, belum ada rekam jejak ya, mungkin belum terlegitimasi aja gitulah, belum terlegitimasi. Nah di antara plus minus ini kenapa tidak rekonsiliasi untuk budaya Kota Tasik, kira-kiranya seperti itu Kang? Karena saya percaya bahwa teman-teman dari Dewan Kebudayaan juga itu untuk Kota Tasikmalaya. Betul. Untuk kemajuan Kota Tasikmalaya. Betul. Teman-teman Dewan Kesenian juga sama untuk kemajuan Kota Tasikmalaya. Saya sepakat. Artinya ada obrolan ya. Minimal obrolan warung kopi lah untuk mencoba memecahkan ini bagaimana gitu. Ya. Karena ada filosofi juga kan, kalaupun ada pertengkaran di rumah tangga selesai di kamar lah kira-kiranya seperti itu. Tapi kalaupun ada miskomunikasi dengan pertemanan, dengan persahabatan, dengan kesekawanan, itu selesai di warung kopi ataupun di rumah makan, kira-kira seperti gitu kan. Betul. Makanya ya kita duduk bersama aja gitu. Mungkin kan bisa jadi kekurangan ini dimaksimalkan oleh ini gitu. Ini tanggung jawab Komisi 4 loh. Iya.
Makanya dari itu gitu. Nih kayaknya mah Komisi 4 harus mengundang. Oh gitu, Harusnya siap. mengundang dari dua sisi kutub ini nih. Betul. Mengundang terus ngobrol bersama, ya bila perlu di situ debat. Artinya bahwa debat itu tadi kita bincang-bincang di sebelum podcast kan, debat itu atau konflik itu kan eksistensi ya. Ya. Artinya ya kita di apa namanya? Dicobakan, diargumentasikan kenapa ini supaya kita dapat kesepakatan yang pada akhirnya dua kutub ini jadi satu kutub yang memang saling menguatkan di wilayah budayanya, di wilayah keseniannya. Betul. Nah karena saya berpikir begini, antara budaya dan kebudayaan kan perda kebudayaan nih. Ya. Ini kan perda kebudayaan. Betul. Ini budaya kan gitu. Ya. Saya yakin antara budaya dan kebudayaan itu beda kan. Ya jelas. Nah, artinya perbedaan itu dia ya teman-teman kan dengan ininya harus ada perda kebudayaan, perda kebudayaan. Nah, sementara yang yang merangseknya teman-teman budaya nih. Nah, secara teks pun akan berbeda budaya dengan kebudayaan. Kalau budaya kalau menurut saya nih Kang. Iya. Mohon dikoreksi nih kalau salah. Kalau menurut saya budaya itu hasil karya cipta. Hasil karya cipta. Kalau kebudayaan itu dampak dari budaya. Betul. Di situ ada budaya gotong royong, itu kebudayaan. Betul. Budaya gotong royong, budaya saling tolong menolong dan sebagainya. Terus budaya politik, kebudayaan di wilayah politik, ekonomi. Nah ini juga harus clear dulu menurut saya. Iya. Nah mau tidak mau Akang ya harus mengklirkan. Iya. Ya kalau tanggung jawab dong. Iya, berbicara gitu kan. Kalaupun ada tadi dikatakan oleh budaya kan satu yang jarang orang laksanakan itu. Apa itu? Budaya saling menghargai kan. Itu. Gitu. Budaya saling menghargai. Kalaupun budaya saling menghargai sudah tertanam dalam hati, apapun perdebatannya, apapun perhelatannya gitu, itu selesai kan, selesai gitu. Okay. Dan mungkin nanti saya mengkaji itu karena dua bidang ini yang sekarang di komisi lagi digenjot lah kira-kiranya, lagi digenjot ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengundang dari pegiat-pegiat budaya atau bikin seminar Kak. Bikin seminar terus kita undang budayawan dari mana? Budayawan lah katakanlah seperti itu. Budayawan yang paham sekali tentang budaya, misalkan Sujiwo misalkan atau siapalah gitu. Datang seminar, ya pesertanya ya teman-teman pecinta budaya, teman-teman pecinta seni segala macam, kita dengarkan. Mudah-mudahan ketika misalkan sudah terjalin itu minimal ada rekonsiliasi tadi. Iya. ada ini. Karena kan sekarang saya ngelihatnya itu kan ngerangsek nih. Ya mau tidak mau kan itu juga mengganggu tatanan kerja teman-teman. Betul. Termasuk eksekutif, legislatif, tiba-tiba mau mengerjakan sesuatu, tiba-tiba terganjal oleh hal-hal yang seperti ini. Ini tanggung jawab Komisi 4 kayaknya. Ya mungkin kalaupun berbicara tentang tugas ya. Iyalah. Gitu. Iya. Gitu. Satu lagi nih. Ya kita bicara aja nyantai aja kan. Kesehatan kan. Kemarin ada kasus loh kan. Tiba-tiba kan kesehatan itu ya salah satu di setiap wilayah kayaknya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang memang digenjot. Di Tasik itu ada kasus kemarin itu yang sakit diangkut sama cator tuh kan. Nah, cator. Gimana tuh kan? Yang diangkut oleh cator gitu. Iya. Sementara kan wacana-wacana tentang
perihal tentang kesehatan tuh wah nanti kita jemput dan sebagainya dan sebagainya. Bukti konkret masyarakat itu miris saya ngelihat miris itu. Nah itu jadi berbanding tidak berbanding lurus dengan apa jargon-jargon yang kira-kira. Iya. Nah kalaupun rakyat loh Kang, rakyat akang itu. Nah makanya dari itu Kang. Jadi gini Kang, persoalan itu simpang siur. Oke. Mungkin saja karena keterbatasan kendaraan mungkin bisa jadi gitu, ataupun bisa hal-hal yang lain lah gitu. Nah, kalaupun berbicara tentang kendaraan ini ngeri gimana gitu Kang gitu. Ya jangan disambungkan dengan kendaraan yang kemarin, jangan itu. Bukan ke wilayah, maksudnya kendaraan politik saya Kang gitu, kendaraan politik saya gitu. Oke. Kendaraan politik saya gitu. Jadi gimana gitu, agak cadel gitu. Tapi ini harus tersampaikan juga. Iya betul Kang. Itu harus tersampaikan juga. Kalaupun saya di fraksi PKB betul. Gitu. Ada instruksi itu bahwa satu anggota, satu dapil itu harus menghadirkan mobil siaga ataupun ambulan. Betul. Nah gitu. Dan alhamdulillah kemarin sudah launching gitu. Betul. Berbicara tentang yang di Bandung ya? Ya, yang di Bandung gitu. Oh, jadi, itu menarik. Nah, jadi itu ya minimalnya agak sedikit membantu lah gitu, sedikit membantu untuk program ya untuk kesehatan, fasilitas masyarakat. Gitu, fasilitas lah intinya itu. Itu mungkin Kang kalaupun persoalan itulah. Saya paham. Kemarin juga kita sempat bahwa katanya di kota juga ada 911 kalau tidak salah. Ya, emergency itu. Ya, pasti datang. Wah, ada ternyata. Ya memang ya nggak apa-apa. Nah ini nih yang menarik nih Kang sekarang nih. Kita kan mendengar di luaran lah di masyarakat nih, mendengar bahwa pimpinan baru kita ini noise-nya banyak kan. Noise-nya banyak. Artinya noise itu ya yang namanya noise kan mengganggu telinga, ngejuit dan sebagainya. Katakanlah banyak yang kurang respect dengan ini. Di sisi lain pelayanan terhadap masyarakat harus jalan, terus pemerintahan pun harus jalan menyikapi ini Kak. Menyikapi tentang persoalan yang gaduh nih di Kota Tasik nih. Betul. Pasca wali kota baru. Betul. Khususnya ke wali kota kalau tidak salah. Ya. Banyak kritikan yang memang luar biasa gitu. Akan gimana? Ya, kalaupun persoalan itu memang antara legislatif dan eksekutif gitu kan ya. Berbicara tentang legislatif dan eksekutif, kita itu terbatas oleh tupoksi kan, gitu. Berbicara tentang tugas gitu kan. Entah itu dari budgeting, pengawasan dan lain legislasinya gitu. Dan legislasi hari di emutan mah osok kan gitu kan. Tapi ya dalam konteks di emutan pimpinan DPRD gitu kan. Di emutan osok gitu kan, di emutan ogen gitu. Yang masalah ini di emutan itu emut gitu ya. Ya itu bukan kewenangan saya lah kira-kiranya gitu. Sekarang kan ya logikanya gini Kang, kita nyuruh ke anak gitu. Terkadang kan anak kelamah pameng atau kelapa pameng gitulah kira-kira gitu. Cepret atau kan? Seberapa kali gitu dan lain sebagainya gitu. Paksa Kang. Nah itulah karena kan, apapun gitu. Alasannya Kang itu wakil rakyat kan. Sementara mereka itu kan pesuruh rakyat Kang. Dan itu mereka itu terlegitimit oleh rakyat. Artinya rakyat yang berdaulat. Kalau rakyat tidak memilih tidak mungkin dia jadi. Nah setelah jadi, sementara teman-teman rakyat itu kan mewakili kan Kang. Cepret atau Kang.
Nggak apa-apa gitu, kita ngobrol aja, menarik gitu. Nah, itulah gitu. Itu Oke. bagian pimpinanmu gitu. Paham, Gitu. saya paham. Oke. Yang lain kah? Ada lagi? Yang dikerjakan sekarang terus ke Dua depan, soalnya itu. ke depan. Kira-kira ke depan. Maunya apa nih, teman-teman? Dari Komisi 4 yang sesuai dengan tupoksinya tentunya. Ya. Ya kalaupun Ada ambisi, bukan ambisi itu. Ada cita-cita apa nih untuk masyarakat Kota Tasikmalaya, teman-teman? ya, kalaupun berbicara tentang Komisi 4 untuk kedepannya, ya minimalnya yang difokuskan 2 bidang ini aja bisa berjalan dengan lancar, Keren. berdampak kepada masyarakat Sangat. dan bisa dirasakan mungkin karena berbicara tentang SPMB ya Kang ya sekarang ya itu saja kok gitu. Betul. Dalam PPDB kan gitu. Betul. Yang awal zonasi, Betul. sekarang domisili gitu. Betul. Kan gitu. Bayangkan yang di kecamatan tidak ada SMA-nya kan gitu. Ini mau masuk ke manapun Tidak masuk. Secara kalaupun zonasi. berbicara. Nah, itulah kan. Domisili kecamatan kan gitu ya Kang. Oh, itu menarik tuh. Kan? Gitu. Jadi ya minimalnya bisa terrealisasi, bisa berdampak aja. Betul. Yang 2 bidang ini, yang 2 segmen ini, budaya sama kebudayaan sama pendidikan itu. Ya karena memang suatu daerah itu akan dihargai kalau memang pendidikannya maju. Betul. Satu wilayah itu akan dihargai oleh wilayah yang lainnya kalau memang budayanya maju. Betul. Artinya pendidikan dan budaya itu erat sekali dengan perilaku masyarakat. Artinya erat sekali dengan persoalan brand sebuah wilayah. Iya, Kang. Itu Harus. intinya mah. Atau memang harus ada sekolah baru? Ya sekolah rakyat ya. Dimunculkan sekolah rakyat itu salah satunya mengantisipasi itu. Bisa jadi itu. Tapi informasi sekarang mau mendirikan SMA 11. Daerah mana tuh, Kang? Daerah Bungu Sari. Menarik itu. Bungu Sari. Menarik. Pemerataan lah ya. Nah, gitu. Pemerataan Bicara itu. tentang pemerataannya harus Iya. seperti itu gitu. Berbicara tentang pemerataan. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan kan? Buat ini nih, buat masyarakat. Khususnya. Jangan sampai seperti sekarang, masyarakat itu kan sekarang itu ambigu kan. Betul. Maksudnya begini, mengharapkan ekspektasinya tinggi akibat dari janji-janji politik Kang. Janji politiknya kan luar biasa kan. Betul. Eksekusinya. Jadi jomplang gitu. Jauh panggang dari api. Kumaha Kang? Ya intinya berbicara hak dan kewajiban kita saya pribadi mempunyai hak, mempunyai kewajiban, apalagi masyarakat gitu. Hak masyarakat bisa menuntut mungkin Betul. ke legislatif, ke eksekutif gitu. Karena pejabat publish lah. Betul. Ya, karena pejabat publish. Nah, begitupun kewajiban eksekutif, kewajiban legislatif yang harus berdampak gitu, harus berdampak gitu. Jadi jangan sampai jomplang lah antara hak dan kewajiban. Saya kira kalaupun sudah paham hak dan kewajiban itu selesai gitu. Selesai. Berarti yang sekarang itu tidak paham hak dan kewajiban berarti kalau begitu. Paham. Jadi gini kan, bukan tidak paham sebetulnya gitu. Tahu. Kenapa gitu. tuh? Cukup tahu gitu, tapi belum paham sebetulnya. Oke, Tadi paham. saya bilang kalaupun sudah paham hak dan kewajiban itu sudah selesai. Gitu. Saya ketangkap poinnya, saya tangkap sebetulnya. Masalahnya mah begini, Kang Habib, masalahnya begini. Sepertinya pimpinan kita itu tersandra gitu. Nah, berbuat ini enggak, mau berbuat itu enggak, segala macam tersandra. Terus ada yang mau ngobrol pun terkesan ada yang menghalangi, ada yang entah siapa gitu. Karena kan selama ini banyak yang ingin audien ternyata kan ditolak, banyak yang ditolak, non katanya gitu.
Terus statement-statementnya dimanapun ngambang. Ada misalkan statement oleh media, misalkan di-cover oleh media, salah satunya media TikTok beliau misalkan. Salah lagi. Tiba-tiba ya itu sepele sebetulnya mah. Tiba-tiba salah omong, kalau pemimpin salah omong kan bahaya. Sementara apapun alasannya pemimpin itu dibikin oleh rakyat, artinya rakyat yang berdaulat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat kan gitu. Seperti Akang misalkan sekarang jadi anggota dewan kan kalau tidak ada rakyat tidak mungkin jadi. Artinya pertanggungjawaban itu mana? Gitu. Ya, Akang makan bisa ngobrol seperti ini. Oke, kayak ini begini kelihatan. Gitu. Ini tidak. Ekstra internalnya pun kan belum selesai. Ya salah satu contohnya walaupun misalkan dalam 100 hari katakanlah minta pertanggungjawaban yang sebetulnya 100 hari tidak ada regulasinya sih. Tidak ada undang-undangnya sebagai itu malah hanya kebiasaan saja, kebiasaan sebagai kadedeh lah. Iya. Teman-teman selama ini kan 100 hari pernah kerjanya dan itu mah kebiasaan saja, kebiasaan teman-teman NGO, LSM, terus anggota ormas termasuk masyarakat ingin melihat sampai sejauh mana. Kan kemarin-kemarin itu banyak gerakan-gerakan itu menuntut 100 hari. Ya padahal 100 hari kan tidak ada sebetulnya kebijakan 100 hari itu. Tapi minimal ya ada gitu, ada warna lah. Mau dibawa kemana nih Tasik ini? Nah, menurut mereka ini bukan saya kan. Menurut mereka ini Tasik itu belum kelihatan warnanya mau dibawa kemana-kemana. Beda seperti halnya dengan pimpinan-pimpinan sebelumnya. Siapa Pak Bubun dia punya karakter demokratis. Terus Pak Sarip dengan clean government-nya. Terus Pak Budi dengan infrastrukturnya kelihatan. Yang sekarang kemana-kemana. Ngomong dong Kang. Bebas aja Kang. Jadi bebas yang mungkin di sini mah dalam 100 hari ini masih meraba-raba mungkin kan gitu. Mungkin gitu kan. Masih meraba-raba. Mungkin mau dipadukan dari tadi yang dikatakan dari demokratisnya, government-nya, dari infrastrukturnya gitu. Ya lanjutkan mungkin melanjutkan gitu kan. Itulah. Dan nista kalaupun selesai di 100 hari kan gak bakalan gitu. Enggak. Ya, saya juga gitu. enggak. Karena ternyata bahwa yang namanya wali kota itu dari hari pertama sampai 5 tahun kan kerjanya gitu. 100 hari itu baru sampai mana sih? Ya. Belum tingkatan ke eksekusi sebetulnya mah, baru ini. Tapi minimal sudah ada warna, sudah ada. Ya kalau kita bandingkan dengan KDM kan tidak apple to apple ya. Jauh tidak apple to apple. Tapi kan sudah kelihatan, termasuk Pangandaran sudah kelihatan, Purwakarta kan sudah kelihatan, terus Bandung Bandung kota kan sudah kelihatan, sampai Pak Parhan pada saat itu marah-marah dan sebagainya. Ya itulah Kang. Kota Tasik. Memang unik Kota Tasik itu. Oke Kang, ada lagi Kang yang mau diomongkan? Cukup lah. Oke. Yang jelas bahwa sekarang itu lagi konsentrasi di wilayah pendidikan. Nah itulah yang jelas sebagai tugas lah ya. Oke. Pendidikan. Yang pertama pendidikan, yang kedua kebudayaan. Gitu. Iya paling saya titip itu Kang, kebudayaan karena memang ini kebudayaan ini ciri khas salah satu wilayah. Wilayah itu akan kelihatan mercusuarnya. Wilayah itu akan kelihatan berwibawa kalau budayanya maju, kalau budayanya tinggi. Nah budaya pun jangan berpikir sempit ya Kang ya. Tadi dikatakan oleh Akang bahwa budaya itu segala macam bisa ditarik ke wilayah budaya. Kesenian pun itu juga bagian dari budaya. Terus di budaya Undang-Undang Nomor 15 2017 itu kan ada tuh Undang-Undang Pemajuan Budaya. Di situ ada kemajuan. Di situ ada artepak, di situ ada literasi, di situ ada folklore, di situ ada kaulinan ini, di situ ada seni dan sebagainya. Minimal wilayah itu dari 10+1 itu minimal 5 aja. Kalau memang kita belum kuat 5 aja dimaksimalkan. Itu kan. Ya itu tentang
tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab. Ya mudah-mudahan saya juga minta kerjasamanya. Ya, ya. Mungkin yang pertama dengan pegiat-pegiat budaya, pegiat seni dan lain sebagainya gitu. Ya kita budayakan saling menghargai. Itu selesai kita berbicara di satu forum. Sepakat nanti, ya. gitu. Sepakat. Tidak ada hal yang lain kecuali untuk Kota Tasikmalaya. Oke, saya sepakat. Gitu. Sepakat. Begitupun di dunia pendidikan. Oke, sepakat. Dari profesi-profesi guru, entah itu dari PGRI ataupun dari madrasah gitu. Ya kita duduk bersama untuk pendidikan Kota Tasikmalaya gitu. Soalnya saya kira bisa itu dipadukan. Jadi mempunyai ciri khas nantinya, mempunyai ciri khas budaya pendidikan Kota Tasik. Itu akan menjadi kewibawaan Kota Tasikmalaya tentang pendidikan kalau memang apa yang punya di kerangka pikiran Akang punya seperti itu, kalau itu terrealisasi luar biasa. Ya. Mudah-mudahan Kang saya minta kerjasamanya karena itu murni tugas dan tanggung jawab saya. Kalaupun yang lain-lain yang tadi itu ya hanya obrolan-obrolan ringan aja lah ya. Ya memang kita mah di sini mau ngobrol, namanya juga podcast. Nah, podcast makanya itu dari itu Kang gitu. Ngobrol aja. Jadi podcast mah. Ketika sekarang 2 segmen itu ada masukan, ada kritikan, ada dan lain sebagainya lah. Ya saya terbuka lebar. Oke, siap. Dan lain sebagainya. Menarik. Itu mungkin Kang. Oke. Baik. Oke. Terima kasih Kang Habib. Luar biasa obrolan-obrolan kita, ya namanya juga podcast, ngobrol kesana kemari, tapi memang dari obrolan ini minimal ada 1 atau 2 yang memang itu jadi catatan khusus untuk Kota Tasikmalaya, dan tadi itu sampai sebetulnya beberapa poin yang memang kita harus sikapi, dan ya apapun alasannya masyarakat itu harus ada di belakang kita. Untuk merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh teman-teman Komisi 4 khususnya Kang Habib. Sampai ketemu di podcast yang lain dengan saya, Pikiran Rakyat Merdeka, Rakyat Berbicara, dan kita pikirkan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.